Materi hari ini adalah pengantar listrik. Pengertian dari konduktor atau pengantar listrik adalah suatu unsur yang mudah mengalirkan arus listrik jika dihubungkan dengan sumber tegangan. Kategori bahan penghantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit luar orbit elektron. Elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, maka bahan ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Adapun contoh unsur bahan penghantar listrik diantaranya yaitu aluminium, tembaga, baja, bimetal, dan lain sebagainya. Jadi pada penghantar listrik ini memiliki unsur-unsur penghantar, yaitu diantaranya disebut aluminium, material aluminium. Spesifikasinya dia memiliki daya hantar sebesar 35 ohm mm² per meter. Kemudian dia mempunyai kekuatan tarik sebesar 9 kg per mm². Nah, aluminium ini digunakan untuk penghantar listrik yang berdimensi cukup besar dan selalu diperkuat oleh baja. Ini penerapannya pada konduktor jaringan listrik. Kemudian contohnya adalah pada saluran atau penyaluran transmisi atau jaringan listrik itu dengan tipe konduktor ACSR, yaitu aluminium konduktor steel reinforced. Kemudian ada lagi tipenya ACAR. ACAR itu aluminium konduktor alloy reinforced. Ini adalah bentuk struktur dari konduktor yang menggunakan bahan material aluminium. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur tembaga. Tembaga memiliki spesifikasi yaitu daya hantar sebesar 57 ohm mm² per meter. Dia memiliki koefisien suhu sebesar 0,004 per derajat Celcius dan memiliki kekuatan tarik dalam rentang 20 sampai dengan 40 kg per mm². Pemakaian unsur tembaga ini sebagai penghantar listrik diterapkan pada kawat berisolasi seperti NYA, NYAF, NYM, NYY, NYFGBY. Sedikit penjelasan tentang daya hantar listrik. Jika arus mengalir dalam suatu penghantar, selalunya mengalami hambatan dari dalam penghantar itu sendiri. Nah, maka besar hambatan tersebut tergantung daripada unsur masing-masing bahan. Besar hambatan tiap meternya dalam luas penampang dalam temperatur tertentu dinamakan hambatan jenis. Besar hambatan jenis suatu bahan dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan Rho L per A. Nah, ini profil dari penghantar tembaga. Jadi yang dikatakan tipe yang disebutkan tadi adalah tipe isolasinya. Jadi material yang penghantar listrik itu adalah tembaganya. Kemudian yang ketiga yaitu baja. Baja ini merupakan logam yang terbuat dari besi dan campuran karbon. Nah, berdasarkan dari campuran karbon, itu baja dikategorikan menjadi baja dengan kadar karbon rendah, kemudian baja dengan kadar karbon menengah, dan baja dengan kadar karbon tinggi.
Spesifikasinya yaitu memiliki konduktivitas baja rendah, yaitu sebesar 7,7 ohm milimeter kuadrat per meter. Baja ini biasanya dipakai pada penghantar listrik transmisi seperti ACSR yang digunakan oleh tipe aluminium. Baja sebenarnya merupakan perpaduan yang terdiri dari unsur pertama besi dan karbon. Unsur-unsur tersebut seperti unsur manganin atau dikenal dengan Mn, kemudian silikon yang disimbolkan Si, kemudian nikel Ni, kemudian kromium atau Cr, dan vanadium. Sebenarnya banyak unsur-unsur yang tersusun dalam struktur daripada baja ini. Unsur-unsur tersebut akan berpengaruh terhadap mutu dari baja. Kemudian yang keempat adalah wolfram. Wolfram ini memiliki spesifikasi daya hantarnya sangat kecil, yaitu sebesar 0,055 ohm milimeter kuadrat per meter. Nah, wolfram ini adalah dihasilkan dari proses kimia, yaitu pemakaiannya pada bidang listrik seperti filamen lampu pijar, lampu halogen, dan lain sebagainya. Kemudian elektroda dan tabung elektronik. Wolfram memiliki nama lain yaitu tungsten. Wolfram ini mempunyai keunikan yang bisa berpijar atau menyala tanpa terbakar ketika arus dialirkan melaluinya. Sifat memijar ini disebabkan karena wolfram mempunyai titik lebur yang sangat tinggi. Unsur yang kelima yaitu unsur molibdenum. Molibdenum ini memiliki spesifikasi daya hantarnya sebesar 0,048 ohm milimeter kuadrat per meter, dan dia memiliki koefisien suhu sebesar 0,0047 per derajat Celcius. Pemakaiannya seperti pada tabung sinar X, kemudian tabung hampa udara. Molibdenum bersifat keras seperti logam perak dengan titik leleh yang sangat tinggi. Molibdenum biasanya digunakan untuk menjadi campuran dengan logam lain. Campurannya memiliki sifat yang berbeda dengan unsur logam yang pertama. Biasanya campur dengan baja untuk meningkatkan kekuatan, ketangguhan, atau ketahanan terhadap korosi. Kemudian yang keenam adalah platina. Platina ini memiliki spesifikasi daya hantarnya sebesar 0,1 ohm milimeter kuadrat per meter dan memiliki koefisien suhu 0,00307 per derajat Celcius. Platina ini sulit untuk lebur. Kemudian dia memiliki daya tahan terhadap sebahagian bahan kimia. Salah satu contohnya untuk platina adalah elemen pemanas. Kemudian yang ketujuh yaitu air raksa. Satu-satunya penghantar berbentuk cair memiliki spesifikasi daya hantar sebesar 0,95 ohm milimeter kuadrat per meter dan memiliki koefisien suhu sebesar 0,00027 per derajat Celcius. Pemakaiannya seperti pada gas pengisi tabung elektronik. Kemudian pada elektroda, instrumen untuk mengukur sifat keelektrikan. Kemudian unsur yang kedelapan yaitu timah hitam. Timah hitam ini memiliki spesifikasi daya hantar sebesar 4,5 ohm
mm kuadrat per meter, tahan terhadap korosi. Kemudian sifat timah hitam lunak dan mudah dibentuk. Pemakaiannya pada sel akumulator atau aki, kemudian pada selubung kabel tanah. Kemudian yang kesembilan adalah bimetal, logam yang mempunyai muai panjang atau alfa yang berbeda. Apabila dipanasi, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai muai panjang lebih kecil. Pemakaiannya pada MCB atau miniatur circuit breaker yang digunakan pada rumah-rumah. Kemudian relay dan setrika listrik. Yang ke-10 adalah bahan-bahan resistivitas tinggi. Bahan ini digunakan untuk peralatan yang memerlukan resistansi yang besar karena akan dialiri dengan arus yang besar pula. Contoh pemakaiannya adalah paduan konstantan. Adapun komposisi konstantan terdiri dari 60 tembaga, 40 nikel. Memiliki massa jenis sebesar 8,9 dan daya hantar listrik sebesar 0,48 sampai 0,52. Sedangkan koefisien suhu sebesar 5,25. Kemudian kromel. Kromel memiliki komposisi 0,7 manganin, 0,6 nikel, 23 sampai dengan 27 krom, 4,5 sampai dengan 6,5 aluminium plus besi. Memiliki massa jenis 6,9 sampai dengan 7,3, sedangkan daya hantar sebesar 1,3 sampai dengan 1,5. Memiliki koefisien suhu 6,5. Selanjutnya manganin. Manganin terdiri dari komposisi 86 tembaga, 12 manganin, 2 nikel. Dengan massa jenis sebesar 8,4. Adapun daya hantarnya dalam rentang 0,42 sampai dengan 0,48 dan koefisien suhu sebesar 5,3. Selanjutnya nikrom. Nikrom memiliki komposisi 1,5 manganin, 75 sampai 78 nikel dan 20 sampai 23 krom. Memiliki massa jenis 8,4 sampai dengan 8,5. Sedangkan daya hantar sebesar 1 sampai dengan 1,1 dan koefisien suhu 10 sampai 20. Yang terakhir yaitu nikelin. Nikelin memiliki komposisi 54 tembaga, 26 nikel, kemudian 20 seng atau zinc. Memiliki daya hantar 0,4 sampai dengan 0,47 dan koefisien suhu 23. Itulah tadi paduan unsur atau komposisi dari bahan-bahan resistivitas tinggi mulai dari konstantan, kromel, manganin, nikrom, dan nikel. Silakan Anda melakukan diskusi bersama teman-teman untuk mencari contoh-contoh penggunaan unsur-unsur dari penghantar listrik selain yang disampaikan